ungkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami menantikan, merindukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hanya apa yang berasal daripada Tuhan saja yang boleh disampaikan. Hamba-Mu tidak ingin menyampaikan apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Buang semua perkataan yang sia-sia, yang tidak perlu, yang bukan atas kehendak Tuhan. Kami mau buka hati kami dengan rasa lapar dan haus, merendahkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, berikan kami juga semua anugerah Tuhan, supaya kami boleh menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Thank you present worship team. Saya percaya kita semua diberkati. Saudara, sepanjang bulan ini seperti yang saya sampaikan, kita akan bicara tentang giving. Masih ada 3 minggu ke depan lagi setelah ini akan ada pembicara-pembicara yang akan bicara tentang giving. Tetapi izinkan saya hari ini ada sedikit interupsi. Saya tidak bicara tentang giving. Tapi ada satu hal yang sangat mendesak di hati saya yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mau menyampaikan tentang, perhatikan tentang kedatangan Tuhan ya. Jadi saya mohon maaf, kita melipir sejenak dulu. Saya tidak bicara giving, tetapi 3 minggu ke depan kita akan bicara tetap tentang giving di tema bulan ini. Nah, saya hanya menyampaikan sedikit overview ya, selayang pandang. Karena ini bukan seminar akhir zaman, saya tidak bisa menyampaikannya terlalu detail, tetapi setidaknya saya mau saudara supaya aware akan apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan apa yang harus menjadi sikap kita. Dan mohon izin juga, doakan juga, di 2 kali hari Minggu ke depan saya tidak ada di tempat ini, saya dalam perjalanan pelayanan ke Sydney, Australia. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita mulai dari sini, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Saya mau bicara tentang akhir zaman atau zaman akhir. Apa yang sedang kita nantikan saudara adalah parousia atau kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Kalau dikatakan akhir zaman itu sejatinya sudah dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pada hari-hari terakhir, orang-orang akan mendapatkan penglihatan, nubuat dan lain sebagainya. Itu sudah masuk akhir zaman. Tetapi apa yang kita nantikan saat ini adalah parousia atau ujung daripada ujungnya akhir zaman, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Coba kita lihat dulu dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, kita akan membuka beberapa bagian Alkitab. Saudara fokus, konsentrasi, ikuti apa yang hendak disampaikan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi kita harus tetap setia kepada pengertian yang murni, apa yang rasul-rasul telah sampaikan, apa yang firman Tuhan telah sampaikan. Kita jangan terdistorsi dengan pengertian yang ajaib. Tetapi kita harus setia kepada pengajaran-pengajaran yang sejak semula memang dituliskan di Alkitab dan diajarkan oleh rasul-rasul. Nanti saudara ingat ayat ini, nanti kita akan kesini lagi. Ada penjelasannya. Tapi sekarang saya mau teruskan dulu. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi memang akan timbul pengejek-pengejek. Orang-orang yang suka mencibir. Mereka tidak lain adalah orang yang suka mencibir tentang kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara boleh lihat, dimanapun itu, kalau ada pencibir, pasti dia suka hidup menuruti hawa nafsunya. Makanya dia gak mau tahu tentang kedatangan Tuhan, bahkan dia mengejek tentang kedatangan Tuhan. Kita teruskan, ayat keempat. Kata mereka, apa ejekannya?
Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi pengejek-pengejek ini akan berkata, udahlah jangan ngomongin kedatangan Tuhan. Dari dulu juga gini-gini aja kok, nggak ada yang berubah. Halo? Dan dengar baik ini, pengejek-pengejek ini bahkan banyak di tengah-tengah gereja. Ini bukan hanya ada di luar gereja, tetapi di dalam gereja pun banyak yang seperti ini. Doa saya di Lifehouse tidak ada yang modelnya begini. Amin. Ya, jangan saudara, tadi saya mau khotbah perhatikan kedatangan Tuhan. Apa sih ini pastor kedatangan Tuhan? Dari dulu juga gini-gini aja. Hati-hati. Ya, sebab Tuhan bisa datang di saat yang kita tidak pernah duga. Oke, jangan jadi pengejek. Oke, kita lanjutkan. Pengejek itu gini, mereka sengaja tidak mau tahu. Bukannya tidak tahu, sengaja tidak mau tahu. Sengaja cuek, bodoh amat. Tentang kedatangan Tuhan mereka bodoh amat. Tentang satu hal lagi, mereka juga bodoh amat. Bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ada orang-orang yang pengejek-pengejek ini juga selain tidak mau tahu kedatangan Tuhan, mereka juga tidak mau tahu tentang adanya penghakiman Tuhan, mereka tidak mau tahu dengan adanya kebinasaan orang-orang fasik. Hati-hati. Muncul banyak pengajaran yang berkata tidak ada neraka, tidak ada penghukuman. Saudara, setialah kepada apa yang Tuhan ajarkan, apa yang rasul-rasul ajarkan. Pengejek-pengejek seperti ini memang akan ada, karena mereka sengaja tidak mau tahu. Tetapi kita sudah diingatkan ya, bahwa semua hal itu ada. Ya. Alkitab jelas berkata siksaan itu ada, kebinasaan orang fasik itu ada. Makanya yang masih hidup dalam kefasikan cuman ada satu, bertobatlah, dan bertobat adalah perintah. Bertobat bukan pilihan. Ya. Siapa yang masih hidup dalam kefasikan, bertobatlah. Ya. Kefasikan itu adalah segala sesuatu yang melawan firman Tuhan, yang menipu, yang punya selingkuhan, ya, yang masih suka judi, masih suka zina, masih suka bohong, masih suka banyak hal. Ya. Semua yang dalam kefasikan, kata firman Tuhan, bertobatlah. Sebab ini adalah perintah Tuhan. Matius 16 ayat 3. Matius 16 ayat yang ketiga, kita lihat. Oke, sudah, oke. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tuhan sedang bicara bahwa ada orang yang dia bisa melihat rupa-rupa langit, tetapi kok nggak bisa melihat tanda-tanda zaman. Ini sebenarnya ayat ini, ya, ini kan sama halnya gini, kalau kita lihat hari mendung, oh mau hujan, tapi banyak orang nggak peka tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, bahwa ada sebuah sense of urgency, ada sebuah urgenitas, bahwa Tuhan memang sudah mau datang. Sense of urgency ini penting. Jadi kalau saudara tadi melihat di kitab 2 Petrus, saudara harus tahu dulu tuh gini, bahwa semua rasul-rasul yang hidup pada saat itu, mereka hidup didesak oleh sebuah sense of urgency, bahwa Tuhan sudah mau datang atau Tuhan akan datang saat itu juga. Saudara bisa lihat itu, baik Petrus dalam tulisannya tadi maupun Paulus. Makanya kalau nanti saudara baca di rumah ya tentang 1 Korintus yang tentang perkawinan, Paulus bahkan ada tulis begini saudara. Untuk yang belum menikah, tinggallah tetap seperti keadaan semula. Ya, seperti aku tetap dalam keadaan seperti semula. Itu dengan kata lain udah, kawin gak apa-apa. Tidak usah kawin juga gak apa-apa. Kenapa? Sebab dalam benak Paulus pada saat itu, ya, dalam benak Paulus pada saat itu, bahwa Tuhan akan datang pada saat itu juga. Tapi pertanyaannya itu gini, kenapa Tuhan mendiamkan para rasul berpikir bahwa Tuhan akan datang pada saat itu juga?
Tuhan kok kagak bilang sih sama Petrus, sama Paulus, udah tenang aja, masih 2000 tahun lagi. Enggak, Tuhan membiarkan mereka hidup dalam sebuah sense of urgency. Bahwa Tuhan akan datang, kenapa? Sebab itu adalah sebuah bahan bakar yang terbaik, supaya mereka memberitakan Injil, mereka tahu bahwa jiwa-jiwa harus diselamatkan. Nah, tapi sekarang gimana dengan kita? Menurut saya, apa yang saya pahami, kalau kita memang sudah betul-betul urgent beneran, karena kita betul-betul ada di ujungnya. Kalau zaman para rasul masih permulaan, nanti saya akan tunjukkan kenapa saya katakan kita ada di ujungnya. Nah, saudara harus lihat tadi, Alkitab kan bilang, lihat tanda-tanda zaman jangan sampai kita tidak tahu. Jangan sampai kita hidup santai, kita tidak punya sense of urgency, kita tidak ada sesuatu yang mendesak untuk kita menuntut hidup kita berubah dan kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang. Jangan kita pikir santai, Tuhan datang masih lama. Enggak, saudara ya. Saya tidak tahu tentang kapan dan waktunya, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat tanda-tanda zaman, memang waktunya sudah di ujung. Nanti ada 3 tanda yang kita harus perhatikan. Kita bicara kedatangan Tuhan, kita harus memperhatikan 3 hal. Tanda di langit, tanda di bumi, dan tanda di gerejanya. Ini yang nanti akan kita skim secara cepat. Tetapi saya mau saudara lihat dulu Matius 24 ayat 30. 30 sampai 35 ya. 30 sampai 35. Kenapa saya bilang bahwa ini sudah di ujung? Dan ada satu peristiwa yang kita semua nantikan. Mudah-mudahan saudara juga menantikan ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Saudara nggak perlu tafsirkan macam-macam ayat-ayat ini. Baca aja secara letterleks. Ya. Ini adalah ujung akhir zaman di mana Tuhan akan menampakkan diri di langit. Inilah yang akan menggenapi setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Karena Tuhan akan muncul di langit. Ya. Anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini yang akan terjadi dan pasti terjadi. Dalam kitab Yudas dikatakan Tuhan datang beserta beribu-ribu orang kudus. Jadi Tuhan nanti nggak sendiri, Tuhan akan bawa beribu-ribu orang kudus. Jadi saudara punya orang tua, punya saudara yang saat ini sudah dipanggil Tuhan duluan. Kalau mereka tergolong dalam hitungan orang-orang kudus, mereka akan datang bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan permai. Tapi kalau kita yang diizinkan masih hidup, kita kan nggak tahu nih. Kalau kita diizinkan masih hidup, nah kita akan diubah dalam sekejap tubuh kita. Saya tidak bisa buka ayatnya satu persatu ya. Tetapi intinya begitu. Tapi kalau sebelum Tuhan datang kita udah dipanggil duluan dan kita adalah orang-orang kudus, saya berdoa supaya di Life House ini semuanya harus terhitung sebagai orang-orang kudus Tuhan. Makanya masih ada kesempatan kita berubah, kita bertobat, jangan tunggu waktu lagi ya. Kalau kita meninggal duluan nanti Tuhan datang, kita juga ikut dalam rombongan itu ya. Kita juga ikut dalam rombongan itu. Ketika Tuhan menampakkan diri di awan, apa yang akan terjadi? Coba lihat ayat 31. Ini untuk saudara yang masih hidup. Ya, kita nggak tahu kapan ya, tapi ini untuk saudara yang masih hidup. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka, lihat ini, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang kita nantikan untuk kita yang masih hidup adalah, kalau kita tergolong dalam bilangan orang kudus Tuhan, kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara lagi berlibur di Hawaii, tapi kalau saudara orang kudus, kalau itu waktunya tiba, saudara tetap akan dikumpulkan. Ya. Kalau saudara adalah orang kudus Tuhan, saudara akan menjadi bagian ini, saudara akan dikumpulkan oleh Tuhan. Makanya jangan terikat dengan dunia ini. Jangan terikat dengan apa yang saudara miliki. Kita sedang belajar kan tentang giving selama bulan ini. Minggu lalu saya katakan,
issue giving adalah keterikatannya. Ya. Makanya banyak orang yang tidak rela meninggalkan. Saudara pasti akan meninggalkan itu semua. Kalau saudara sudah meninggal, dipaksa meninggalkan, saudara masih hidup pun ketika dikumpulkan ini, saudara akan meninggalkan semua. Jadi jangan terikat. Ya. Jangan terikat dengan apapun. Ya. Ingat semua yang saudara miliki hari ini sekalipun atas nama saudara itu hanya titipan. Itu yang kita bahas minggu yang lalu. Nah, ini yang sedang kita nantikan saudara ya, bahwa ada peristiwa pengumpulan orang-orang pilihan. Nah, ayat 32, ini dia. Ini ayat yang menjadi clue sangat penting. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu adalah personifikasi Israel. Itu tidak bisa diwakili oleh bangsa manapun, itu sudah pasti. Itu bicara tentang Israel. Israel bukan menjadi penentu kedatangan Tuhan, tetapi Israel dipakai Tuhan untuk membuka clue kapan kira-kira Tuhan datang. Kapan persisnya tidak ada yang tahu. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, saya percaya pasti mendapatkan sense of urgency, pasti mendapatkan pengetahuan untuk kira-kira apakah ini waktunya sudah mendesak atau belum. Nah, perhatikan pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. It comes to the end. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Jadi Tuhan bilang, lihat pohon ara, kalau ranting-rantingnya sudah mulai melembut dan bertunas, kamu tahu kan musim panas sudah dekat. Demikian juga kalau kamu lihat semuanya ini, ada sesuatu besar yang terjadi dengan Israel, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bahkan sebelum angkatan ini berlalu, sejak pohon ara itu bertunas, ya, sebelum semuanya ini terjadi, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Satu generasi aja tidak akan lewat sebelum semuanya ini terjadi, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Israel, saudara, saya tidak tertarik untuk masuk dalam konflik Israel-Palestina, itu bukan urusan saya, ya. Kita juga nggak perlu pro yang mana-mana. Saya cuma mau bilang gini, apa hubungan ayat ini dengan bangsa Israel? Israel ini bangsa yang unik. Mereka sudah tercerai-berai selama 2000 tahun. Ya. Bangsa ini tidak punya rumah lagi selama 2000 tahun. Tiba-tiba, suddenly, ojok-ojok, tanggal 14 Mei 1948, bangsa ini ngumpul jadi satu, lewat perjanjian Balfour, ya. Dan akhirnya tanggal 14 Mei 1948, Israel mengklaim dirinya punya teritori lagi, jadi sebuah negara lagi, jadi semua bangsa lagi. Orang tidak akan pernah bisa membayangkan ada bangsa yang dianggap sudah punah 2000 tahun, orang-orangnya sudah mencar kemana-mana, ke Eropa, kemana-mana, ke Amerika, tapi tiba-tiba bisa kumpul lagi, bikin jadi satu bangsa lagi. 14 Mei 1948. Kata Alkitab bilang, satu angkatan aja belum lewat, semuanya ini akan terjadi. Ini letterlex yang kita baca. Sekarang saudara artikan sendiri, satu generasi itu berapa lama? 80 tahun? 90 tahun? Saudara hitung sendiri ya. Pakai kalkulator hitung sendiri. Ingat, saya tidak lagi menebak-nebak kapan Tuhan datang. Ya. Tapi kita harus aware apa yang Alkitab katakan, kalau itu sudah terjadi waktunya, ketahuilah kita sudah di ambang pintu. Saudara, lebih baik kita bersiap dan bersiaga ya. Kita memang tidak tahu. Nah, sekarang saya mau bicara secara cepat tentang 3 tanda yang perlu kita lihat. Tanda di langit, tanda di bumi, tanda di gereja. Nah, dengan cepat saja kalau tanda di langit ya, saudara sudah bisa melihat hari-hari ini ya, belakangan ini semakin banyak keanehan-keanehan. Entah awan yang bentuknya aneh, keluar suara-suara aneh dari langit dan lain sebagainya.
bencana alam yang sudah semakin banyak juga, gempa bumi yang semakin banyak juga. Saudara pasti sudah sering mendengar ungkapan ini, usia bumi kita sudah tua, ya kan? Saudara pasti sering mendengar ungkapan ini. Itu semua termasuk tanda-tanda di langit. Memang gempa bumi yang dahsyat semua, tsunami yang terjadi. Tsunami itu kan kayak laut yang berteriak, saudara, ya. Kita tidak tahu nanti akan terus terjadi hal-hal semacam ini. Bukannya mengharapkan, tapi ini memang pasti terjadi. Nah, saya mau kita lihat tanda di bumi. Nah, ini dia. Lihat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. COVID, penyakit yang aneh juga. Penyakit-penyakit aneh bermunculan, autoimun. Penyakit yang walam-walam dulu kayak nggak ada deh ya. Tapi tiba-tiba muncul dan tidak ada obatnya. Kita nggak tahu nanti ada pandemi apa-apa lagi. Tapi lihat, ini merupakan bagian dari tanda di bumi. Tetapi, nah, ada yang saya mau tunjukkan, bahwa dari tanda di bumi yang kita harus melihat adalah apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Sekali lagi, kita tidak pro mana-mana, ya. Saudara jangan bilang saya pro mana, anti mana, tidak, ya. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang Alkitab katakan, apa yang saya pahami. Tentu ini sifatnya penafsiran, karena ini adalah nubuatan. Yehezkiel 38 ayat 1 sampai 6. Saya akan pelan-pelan. Yehezkiel 38. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Gog Magog ini muncul dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu. Nanti kalau saudara baca lengkap ya tentang Gog Magog baik dari kitab Wahyu maupun Yehezkiel 38-39, saudara akan tahu bahwa Gog Magog ini adanya di utara, utaranya Israel. Nah, yaitu Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Tunggu, stop dulu, jangan lanjut ke ayat 3 dulu. Jadi Yehezkiel mendapatkan sebuah nubuatan ya untuk melawan Gog dan Magog. Gog dan Magog ya kalau saudara cari di sejarah yang nggak ada negaranya, ini cuma ada di Alkitab. Ini kan bagian dari apokaliptik. Apokaliptik itu kan penuh perlambangan yang perlu disingkapkan, perlu ditafsirkan. Raja Agung negeri Mesek. Nah, kata agung ini juga dalam bahasa Ibrani digunakan kata Rosh. Digunakan kata Ros. Ini sama, negeri Mesek. Mesek itu tidak ada ya. Dalam Alkitab, dalam kota pun diteliti sejarahnya orang bingung Mesek itu apa. Nanti ada yang kita bisa lihat memang ada, tapi kalau Mesek tidak ada. Nah, Ros. Nah, ada penafsir-penafsir, sekali lagi saya katakan ini penafsir. Ros itu bisa menunjuk kepada Rusia. Mesek menunjuk pada Moskow. Sekali lagi ya, ini penafsiran. Tapi nanti pasti ada dukungan-dukungannya. Dan Tubal. Tubal ini negara-negara ex-Uni Soviet. Dan bernubuatlah melawan dia. Lanjut. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Lanjut. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Lanjut. Nah, ini sekutunya. Kalau ini jelas, ini kita bisa trace dalam sejarah. Orang Persia, Persia itu Iran, saudara. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, Persia, hari ini Persia itu Iran. Oke, ini sangat bisa ditrace. Kalau Mesek Tubal tidak bisa ditrace. Tapi kalau ini bisa ditrace. Ethiopia, Afrika. Put, Libya. Lihat, ini sekutu-sekutunya. Menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Ayat 6. Orang Gomer, Syria. Dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma, Turki. Dan dari utara sekali, dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi ini sekutunya. Ya. Nah coba kasih lihat peta dunia dulu.
Israel adanya di bawah sini. Yang kemarin perang itu Iran. Di utara itu Turki. Kalau saudara tarik jauh, utara sekali, Rusia. Oke? Jadi singkatnya gini. Dengan peperangan ini, sekarang kan yang perang Israel dengan Iran. Kalau saudara tanya sama saya, perhatikan pergerakan yang ada di utara. Kalau di utara ikut bergerak, if you ask me, kalau saudara tanya sama saya, itu menggenapi Yehezkiel 38 dan 39. Kalau utara belum bergerak, oh ya tenang-tenang lu dikit ya. Tapi kalau utara sudah bergerak, hati-hati. Ya, itu akan menggenapi Yehezkiel 38 dan 39. Tapi coba lihat, masih di Yehezkiel 38 ayat yang ke-13 sekarang. Waktu perang Iran kemarin ada hal yang menarik saudara. Ya, ada hal yang menarik. Ini kan tentang Gog dan Magog, tapi ada negeri Sheba dan Dedan. Ya, Sheba dan Dedan ini menunjuk pada Yordania dan negara-negara Jazirah Arab. Kita tahu dalam perang kemarin, Yordania nggak taunya ikut nembakin rudal dari Iran. Nggak taunya dia bantuin Israel, saudara. Nah rupanya ada orang-orang, ada bangsa-bangsa yang tidak mau ikut dalam sekutu itu. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, kepada Gog dan Magog itu. Apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara, untuk mengangkut perak dan emas? Intinya adalah mereka tidak mau ikutan dalam sekutu Gog dan Magog ini. Mereka tidak mau ada dalam sekutu itu. Jadi waktu saya melihat kemarin ya, sekali lagi saya tidak pro mana-mana, tetapi saya melihat ada nubuatan-nubuatan yang digenapi di dalam Alkitab. Lanjut. Dengan tanda di bumi ini. Gimana dengan moral manusia, saudara? Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dengar baik. Menjelang kedatangan Tuhan, salah satu tanda di bumi adalah kemerosotan moral manusia yang akan semakin merosot dan ini seakan tidak ada remnya lagi. Hari ini seks di luar nikah adalah hal yang biasa. Gereja Tuhan di negara barat even tidak mau omongin itu. Jangan disenggol katanya kalau hal itu. Ya. Kawin cerai sudah dianggap sebuah budaya yang baru. Orang kawin cerai itu hal yang biasa saja. Itu normal. Semua dianggap sebagai hal yang normal hari-hari ini. Dan manusia sedang berusaha menciptakan budaya-budaya baru. Apa yang dilawan firman Tuhan akan dinormalisasikan sedemikian rupa. Inilah kondisinya. Saudara jangan kaget. Ya. Sekarang kalau kita bicara gender, waduh, gender itu katanya bukan 2, 3, 4 lagi, udah ada 100 lebih, saya juga bingung itu apa gitu. Iya. Dan ini yang terjadi. Saya dikasih tahu gini, itu kalau di Amerika saudara ya, itu sudah saking hak asasi manusia tinggi. Jadi ada orang punya anak katanya. Anaknya ini merasa dirinya kucing, jadi gender dia kucing. Loh iya. Dia merasa dirinya kucing. Ketika dia sakit, orang tuanya tidak bisa bawa dia ke spesialis anak. Anak ini harus dibawa dulu ke dokter hewan. Loh iya. Jadi orang sakit, dibawanya ke dokter hewan. Nanti dokter hewan akan memberikan sebuah afirmasi. Ya kamu kucing memang, tapi spesies kamu beda dikit. Kamu jenis spesies yang kami nggak bisa tangani. Nah nanti baru dioper lagi. Bayangkan. Bahkan coba saya mau kasih lihat satu video buat saudara. Ya dia merasa dirinya kuda. Ini adalah zaman dunia di mana kita hidup. Oke? Makanya saya katakan, perhatikan tanda-tanda di bumi saudara. Ya.
kita sudah melihat banyak hal bahwa kita tidak akan pernah bisa berpikir dulu ada yang model-model begini. Tapi sekarang ini semua udah hal yang normal, hal yang biasa. Dan yang ketiga yang kita perhatikan yang terakhir, tanda di gerejanya. Tanda di langit kita perhatikan, apa yang terjadi di bumi kita perhatikan, tanda di gerejanya harus kita perhatikan juga. Sebab Alkitab berkata gini, penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Penghakiman yang paling pertama itu bukan di luar sana, dimulai dari rumah Tuhan dulu. Matius 24 ayat 3 sampai 5 dulu. Nanti saudara di rumah baca secara keseluruhan, saya hanya ingin baca 5 ayat aja, ayat 3, 4, 5, lalu lanjut 11 dan 24 ya. Saya akan bacakan. Matius 24 ayat yang ketiga, kita mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana, kapan itu akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tuhan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya apa? Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul, ini ayat yang ke-11 ya, dan menyesatkan banyak orang. Lihat, penyesatan berkali-kali keluar. Ayat ke-24, sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu juga akan muncul, dan mereka akan mengadakan juga loh, bisa loh, tanda-tanda dahsyat, mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tapi ada satu kata kunci di sini, bahwa apa yang terjadi dalam gereja Tuhan adalah penyesatan. Ya. Penyesatan itu bisa macam-macam, bisa mengaku sebagai Mesias, dirinya mengaku Mesias, ini yang paling kasar, tapi bisa halus juga. Tidak mengaku Mesias, bawa-bawa nama Yesus juga, tapi isi ajarannya beda dengan yang Yesus ajarkan. Nah, ini kan yang agak repot ya. Ini nih halus-halus. Ya. Ini halus-halus. Saudara harus tahu penyesatan, pemalsuan sejatinya harus dibuat semirip mungkin supaya bisa menyarukan. Saya suka pakai perumpamaan gini, kalau saya bilang, saya kan bukan orang Semarang nih, ya. Tapi saya tiba-tiba bilang, saya jualan lumpia asli Semarang karena saya dari Semarang langsung. Padahal saya bukan orang Semarang dan saya juga nggak tahu lumpia Semarang itu gimana bikinnya. Tapi saya mengaku bahwa saya orang Semarang dan saya jual ini, lumpia saya pasti paling asli dari Semarang. Tentu barang yang saya bawa juga harus bentuknya lumpia dong. Kan nggak mungkin saya bawanya pastel. Terus saya bilang, ini lumpia Semarang. Ya ketahuan langsung bohongnya. Ya. Jadi penyesatan itu halus saudara ya. Penyesatan itu halus ya. Ada juga yang memakai tanda-tanda dan mujizat. Coba sebelum saya jelaskan tentang tanda-tanda di gerejanya, kemudian saya akan tutup dengan apa yang harus kita lakukan secara cepat. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dengar baik saudara, akan datang masanya pengajar palsu itu akan semakin banyak. Akan semakin banyak dan semakin banyak. Saking banyaknya nanti saudara sampai bingung membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Saudara jangan kaget kalau hari-hari ini sudah ada pendeta yang juga mau memberkati pernikahan homoseksual dan lesbian. Itu sudah ada saudara. Bahkan saya kenal lagi orangnya. Loh iya, kalau apa dengar khotbahnya bagus juga gitu loh. Iya, hari ini sudah ada. Jadi hal-hal semacam ini akan terus mengganggu gereja Tuhan.
Ya. Dan dengar baik ini, kalau patokan kita adalah kalau dia banyak pasti benar, hati-hati. Yang banyak belum tentu benar. Guru palsu akan semakin banyak, akan timbul waktunya, akan ada masanya di mana orang mencari kebenaran sulit untuk mendapatkannya. Akan ada masanya orang cuma mau mendengarkan apa yang enak buat dia. Ya. Ini nggak cocok buat gue, singkirin. Enggak, saudara. Ingat, kita harus setia pada pengajaran para rasul dan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Enggak apa-apa kita dibilang tradisional, kuno, kolot, enggak apa-apa untuk hal yang satu ini. Tapi kita setia kepada pengertian-pengertian yang murni. Tapi secara cepat, saya harus jelaskan kepada saudara, supaya saudara tahu, ya, supaya saudara tahu bagaimana dengan cepat membedakan guru palsu atau bukan guru palsu. Nah, boleh ditayangkan slide-nya. Oke. Saya bukan orang yang anti perbedaan, saudara. Ya, saya jelaskan dulu sedikit. Tritunggal Maha Suci, keselamatan, dan Alkitab. Nah, saya memang belum pernah mengkhotbahkan ini. Tentang Bible saya sudah khotbahkan beberapa saat yang lalu. Saya tahu itu antara yang suka-suka banget, yang kagak ngerti udah teleh-teleh. Tapi kagak apa-apa, sesekali harus saya khotbahkan juga ya. Tapi gini saudara ya, kita nanti akan ada New Welcomers Day, ya. Kita ini kan belum pernah ada New Welcomers Day, itu juga seperti kelas plan. Kalau saudara mau tahu Lifehouse itu seperti apa sih, ya, inti ajarannya, apa yang kita percayai, sebab sekali lagi nanti ke depan nanti akan ada banyak sekali penyesatan. Supaya saya harus kasih tahu saudara, ini adalah rel pakemnya dulu. Ya. Nanti kita akan adakan di akhir bulan Juli. Ini sebenarnya ke depannya nanti untuk orang-orang yang baru ke Lifehouse dan dia ingin tertanam, pengen tahu siapa kita, boleh datang. Tapi karena ini pertama kali diadakan, saya encourage untuk setiap saudara ikut dulu untuk yang pertama ini. Ya. Nah, ada 3 pilar utama kekristenan. Tritunggal Maha Suci. Di sini menyangkut siapa itu Yesus. Ya. Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya. Dia juga Allah. Nanti saya akan jelaskan di kelas itu secara detail. Tapi sekarang gambar besarnya dulu. 2, keselamatan. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Manusia diselamatkan karena korban penebusan. Dan lain sebagainya. 3, Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah. Yang merupakan inspirasi Tuhan sendiri. Dan yang menuntun manusia ke dalam rancangan semula. Nah, ini adalah 3 pilar utama kekristenan sejak zaman para rasul. Kalau zaman para rasul ini baru Alkitab PL. Oke, tapi zaman Bapak Gereja 3-4 abad kemudian ditambah PB. Kalau saudara lihat, gereja tuh banyak alirannya ya. It's okay, saya harus katakan, kita bukan orang yang anti beda penafsiran. Saudara bisa buktikan, di tempat ini sangat banyak yang khotbah dari macam-macam. Prof. Yoas dari GKI, itu mewakili kaum Protestan atau Injili. Ada Pastor Andre Tunggal juga khotbah di sini, itu dari Reform. Ada Pastor Hengki Setiawan, Jimmy Setiawan, itu dari Baptis Metodis. Pastor Rubin Ong, ya, itu mewakili Pentakosta. Saya nggak anti beda penafsiran, saudara. Dan saya tidak pernah takut untuk berbeda dalam penafsiran. Tapi saya akan sangat keras, sangat saklek ketika ini yang ditabrak. Karena kalau di atas itu beda penafsiran. Kalau beda di bawah namanya beda iman. Nah, itu yang saudara harus tahu. Jadi saudara juga, saya harus meluruskan ya. Banyak orang Kristen tuh kalau ngelihat Katolik tuh udah kayak beda iman sama kita. Enggak, Katolik itu juga saudara seiman, cuman cara penghayatan imannya beda. Dan kita tuh tidak beda dalam 3 hal ini. Tapi begitu 3 hal ini beda, 1 aja beda iman, sorry. Itu bukan saudara seiman. Dan saya akan sangat keras tentang hal ini, sebab ini masalah kemurnian. Kekristenan at the end tuh ini. Nah, ya. Jadi saya bukan anti perbedaan, saya bukan anti dengan ragam penafsiran. Orang-orang yang saya undang juga bisa punya penafsiran yang beda dengan saya, tapi tidak apa, itu kan namanya beda tafsir. Nah, ajaran-ajaran sesat itu akan banyak. Nah, saya juga harus kasih tahu,
Saya ini nggak tahu saudara familiar dengan ini nggak, tapi ini sedang banyak di Indonesia. Ada ajaran sesat dari Korea. Namanya Shincheonji. Pernah dengar? Nah, in case nih ya, in case. Kalau saudara diajak, yuk Bible study gratis. Ini ajarannya bagus, ya. Nah, itu aliran Shincheonji, ingat ya, jangan ikut. Awalnya bagus, belakangnya saudara akan diarahkan ke tempat yang lain. Dia menolak Trinitas, dia menolak penebusan. Nah, ujungnya adalah pendirinya Lee Man-hee itu menjadi pohon kehidupan itu sendiri. Kalau saudara ikuti di sesi-sesi awalnya, saudara akan merasa ini bagus kok, nggak ada yang menyimpang kok. I'm serious. Tapi begitu saudara ikuti terus, saudara akan dibawa entah kemana. Pengikutnya banyak saudara, ribuan-ribuan. Ya. Jadi kalau saudara ukur dari pengikutnya, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Tetapi bahaya yang akan mengancam gereja Tuhan ke depan, ya, itu adalah bahaya liberalisme. Liberalisme itu seperti sebuah ideologi. Ya, contoh ideologi itu gini, komunisme itu kan ideologi, kendaraannya bisa banyak macam. Ya, kendaraannya bisa banyak macam. Nah, liberalisme adalah sebuah ideologi juga. Sayangnya sekolah Alkitab kasih tempat untuk liberalisme. Tapi buat saya liberalisme itu beda iman. Karena mereka tidak mengakui penebusan, ujung-ujungnya otoritas Alkitab juga dilawan. Ya. Ini yang paling berbahaya. Saya harus kasih tahu untuk saudara, liberalisme bukan menyerang kita yang ada di ruangan ini. Liberalisme fokus pada anak-anak kita yang ada di Katalis dan generasi alfa yang ada di sekolah minggu. Itu incerannya. Liberalisme sulit untuk masuk ke Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Tapi dia akan mudah masuk ke anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini yang lebih berbahaya. Karena kalau saksi Yehova, kalau Shincheonji tadi, dia itu punya gerejanya sendiri. Kalau liberalisme itu sebuah isme, sebuah paham. Dia hari ini, dia ada di Reform, dia ada di Katolik, dia ada di Metodis, dia ada di Ortodoks, dia ada di Advent, dia ada di Pentakosta. 1 dari 5 orang Kristen di Amerika itu sudah tergolong dalam liberalisme. Entah jubahnya apa. Hari ini jubah yang lagi dipakai namanya progresif. Nggak tahu 10-20 tahun lagi bisa aja ganti jubah lagi. Tapi ideologinya adalah ideologi liberalisme. And be careful, itu yang akan ditanamkan untuk anak-anak kita dan akan menyerang anak cucu kita. Saya harus jujur saudara ya. Tidak semua pendeta, kalau saudara tanya tentang Tritunggal, saudara tanya tentang Alkitab, dia bisa menjelaskan. Tidak semua pendeta. Bahkan pendeta top sekalipun, saudara cecer tanya tentang Tritunggal, kelengah juga dia. Bisa kelengah. Tapi yang saya butuhkan adalah, at least saya tahu, biarpun ada pengajar yang tidak bisa menjelaskan secara gamblang, at least dia punya kesetiaan terhadap paham-paham yang ortodoksi mengenai 3 hal ini. Sebab itu adalah ajaran para rasul sejak semula. Kalau saya pasti bisa membuktikannya. Nah, move on. Apa yang paling penting kita lakukan? 2 hal aja saudara. Yang pertama, bertobat, persiapkan dirimu. Mempelai pria akan segera datang. Saudara adalah mempelai wanita. Tapi ada hal yang kedua. Alkitab berkata gini, kasih akan menjadi dingin. Manusia akan menjadi individualistis. Memang dunia di mana kita hidup sedang mengarah ke situ. Saya dengar kata ada teknologi yang sedang mau dikembangkan. Supaya nanti saya bisa diem di rumah pun, saya ini kesannya benar-benar bisa ada di sini. Padahal sayanya bisa ada di tempat lain. Dengar baik, hubungan antar manusia ingin coba diputuskan. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Pemusik boleh maju ke depan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Datangnya hari Tuhan. Tunggu, apakah pertemuan ibadah di sini kebaktian? Lihat ayat yang ke-24. Mundur satu ayat. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dengar begini, komunitas adalah satu-satunya tempat untuk saudara bisa menghidupi yang namanya ini gaya hidup saling. Jadi kalau tadi ayat yang ke-25, janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, itu janganlah menjauhi komunitas di mana Tuhan tanam. Saudara, dunia hari ini kita sedang dibawa kepada individualisme. Orang merasa online udah cukup. Loh, ya kan? Sentuhan manusia ingin di-cut sebisa-bisanya. Tapi dengar baik ini, saya tetap percaya komunitas adalah teknologi Tuhan untuk mengalahkan yang namanya individualisme. Sebab saudara jadi Kristen, saudara tidak hanya dipanggil untuk masuk surga, tapi saudara dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan. Ini ada ayatnya loh. Buka deh bentar deh, bonus. 1 Korintus 12 ayat 12, kalau saya nggak salah ayatnya. Supaya saudara tahu, saudara jadi Kristen, saudara dipanggil ke dalam persekutuan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita ada di dalam sebuah baptisan tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Bukan hanya dari satu anggota. Kita dipanggil untuk ada dalam sebuah baptisan tubuh. Kita tidak bisa memisahkan diri kita. Dan kita pikir kita jadi Kristen, kita bisa sendiri. Enggak, justru menjelang datangnya Tuhan ini, saudara harus tekun apa yang namanya dalam komunitas. Kasih sudah menjadi dingin, loyalitas menurun. Apa itu loyalitas? Loyalitas adalah kesediaan menceburkan diri untuk sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada diri kita sendiri. Itu loyalitas. Di tempat kasih yang jadi dingin, orang sudah tidak punya loyalitas lagi. Karena orang semua berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi dengar baik ini, loyalitas adalah ketika kita menceburkan diri untuk sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada diri kita sendiri. Tetap ada di komunitas saudara, tetap tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi satu doa saya, kalau kita masih ada, saudara yang ada di sini semua harus termasuk dalam orang-orang yang dikumpulkan Tuhan dari 4 penjuru bumi. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri.